Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they go. Assalamualaikum. Salam sejahtera selalu. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin. Mengulas sekilas mengenai sebuah kota terpencil di negara Myanmar, yang mana kota tersebut dibangun di atas ladang opium. Dikenal dengan kota bebas hukum karena ketiadaan aturan dan maraknya praktik usaha yang tidak sehat, menjadikan Mongla seakan menjadi Sin City atau kota dosa yang tidak terjamah hukum. Lantas, seperti apa potret kehidupan di sana, serta tradisi dan budayanya, khususnya kota Mongla? Tetap bersama Kisah Kasih Channel, simak videonya, sambil diseruput kopinya, agar panjenengan semua tidak gagal paham atas segala informasi yang telah disajikan. Kota Dosa, atau Sin City Mongla, adalah sebuah wilayah di Myanmar, yang terkenal sebagai pusat aktivitas hiburan malam, perjudian, hingga perdagangan gelap. Terletak di perbatasan Myanmar dan Tiongkok, di negara bagian San, Mongla, berada di bawah kendali etnis minoritas, yang memiliki otonomi signifikan, yaitu kelompok Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar. Mata uang utama yang digunakan adalah Yuan Tiongkok, dan bahasa Mandarin lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Myanmar. Mongla sering disebut Las Vegas dari Asia Tenggara karena banyaknya kasino dan fasilitas perjudian yang sebagian besar dibiayai oleh investasi Tiongkok. Sejarahnya, kota Mongla yang terpencil memang dibangun dari keuntungan hasil berjualan opium dan bantuan dana keuangan dari Provinsi Yunnan di Tiongkok. Mongla terkenal sebagai pusat perdagangan lintas batas, terutama barang-barang konsumsi yang menarik baik pedagang lokal maupun internasional. Selain itu, Mongla sering dijuluki Kota Dosa karena banyaknya kasino dan tempat hiburan yang beroperasi secara semi-legal di sana. Sektor ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari China. Beberapa wisatawan mengunjungi Mongla untuk pengalaman unik, meskipun reputasinya sebagai kota dosa membuat banyak orang waspada. Ekonomi kota Mongla sangat bergantung pada perjudian dan pasar gelap yang menimbulkan kritik dari masyarakat internasional. Aktivitas di Mongla sering dianggap sebagai masalah moral dan sosial oleh banyak pihak, termasuk aktivis lingkungan dan hak asasi manusia. Meskipun menarik karena reputasinya yang unik, Mongla juga mencerminkan tantangan terkait otonomi daerah, penegakan hukum, dan hubungan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Penduduk lokal di Mongla menjalani kehidupan yang mencerminkan perpaduan budaya Myanmar dan China. Mata pencaharian utama meliputi perdagangan, jasa, dan pariwisata. Meskipun demikian, kota ini sering mendapat kritik karena keterlibatannya dalam perdagangan satwa liar dan kegiatan yang kurang transparan. Pengaruh Tiongkok sangat kuat di wilayah ini, baik melalui investasi maupun kehadiran pekerja dan pengusaha Tiongkok. Di wilayah Mongla, dikenal rawan perdagangan manusia, termasuk wanita yang dibawa ke Tiongkok untuk dijadikan istri atau pekerja. Banyak wanita bergantung pada pekerjaan yang tidak stabil dan berisiko, seperti di sektor hiburan tanpa jaminan sosial. Sebagian wanita juga bekerja di pasar, menjual hasil bumi, atau terlibat dalam perdagangan lintas perbatasan. Mereka sering menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Meskipun ada beberapa wanita yang berhasil di bidang perdagangan, norma patriarkal tetap membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan masyarakat. Gaya hidup wanita di Mongla mencerminkan kompleksitas perbatasan budaya, ekonomi, dan sosial antara Myanmar dan Tiongkok. Kota ini juga memiliki beberapa elemen budaya dan arsitektur yang mencerminkan pengaruh Tiongkok.
dengan perpaduan tradisi lokal dan pengaruh internasional yang menciptakan dinamika budaya yang menarik. Mongla menjadi destinasi yang memadukan spiritualitas dan komersialisme di perbatasan Asia Tenggara. Wisatawan sering tertarik dengan suasana kota yang berbeda dari Myanmar pada umumnya. Mongla memiliki suasana yang lebih menyerupai kota di Tiongkok dengan hiasan lampu neon dan hiburan malam. Kehidupan di kota ini menghadirkan campuran budaya, aktivitas ekonomi yang menarik namun kontroversial, serta tantangan sosial politik yang khas. Di samping itu, pendidikan di Mongla, terutama untuk perempuan, masih menjadi tantangan. Banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena kemiskinan dan tradisi yang lebih mengutamakan anak laki-laki. Akses ke layanan kesehatan cukup terbatas. Banyak wanita mengandalkan pengobatan tradisional atau fasilitas medis sederhana. Pengaruh Tiongkok membuat beberapa layanan kesehatan lebih modern tersedia, tetapi biaya menjadi kendala. Dengan banyaknya turis dan pekerja dari Tiongkok, gaya hidup modern mulai merambah Mongla. Wanita muda cenderung lebih terbuka terhadap tren pakaian modern, penggunaan teknologi, dan hiburan digital, seperti media sosial, menjadi alat komunikasi populer di kalangan wanita muda di Mongla. Selain itu, kota ini dihuni oleh berbagai etnis, seperti Lahu, etnis Wa, etnis San, etnis Aka, dan etnis Tiongkok Han. Karena kedekatan Mongla dengan Tiongkok, banyak elemen pernikahan Tiongkok yang diadopsi, seperti penggunaan pakaian pengantin berwarna merah, penyajian teh kepada orang tua, dan tradisi memberikan amplop merah atau hongbao. Pernikahan biasanya dirayakan dengan pesta yang melibatkan seluruh komunitas. Tarian tradisional, musik lokal, dan minuman fermentasi khas sering disajikan. Secara umum, tradisi pernikahan di Mongla sangat bervariasi tergantung etnis, tetapi tetap memiliki unsur kolektivitas yang kuat, menghormati leluhur, dan perayaan meriah bersama komunitas. Demikian ulasan singkat mengenai kota Mongla di Myanmar, yang dijuluki Sin City, atau kota dosa, disebut juga Las Vegasnya Asia Tenggara. Semoga bisa menghibur panjenengan semua.